Pemirsa, usai memberikan hak suaranya di TPS 046, Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung akan pantau quick count atau perhitungan cepat bersama Rano Karno di Hotel JS Luansa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung akan pantau quick count di posko pemenangan Hotel JS Luansa Rasuna Said, Jakarta Selatan bersama pasangannya calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Hal tersebut disampaikan usai memberikan hak suaranya di TPS 046 yang berjarak tidak jauh dari kediamannya sekitar 300 meter. Namun ia juga sampaikan sebelum ke posko pemenangan, Pramono akan video call dahulu dengan cucunya. Akan memantau untuk sementara ini, nanti memang tim telah menyiapkan ada baik untuk quick count, exit poll dan sebagainya, karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya, Mas? Sementara pengen video call sama cucu. Di samping itu, Pramono juga sampaikan pesan kepada paslon lain, apapun hasilnya, mari diterima sama-sama tanpa direspon dengan berlebihan. Demikian laporan Niken Cahyani, Alif Rahman, Garuda TV. Ya, paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno memantau hasil quick count di Hotel JS Luansa Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada jurnalis Garuda TV Nurma Lita Anwar. Lita, silakan laporan Anda. Ya, selamat petang Dila dan juga pemirsa. Pilkada serentak 2024 telah dilaksanakan pada hari ini, yakni 27 November 2024. Di mana memang dari ketiga paslon, khususnya di Pilkada Jakarta ya, dari paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono, paslon nomor 2 Darmakun dan juga paslon nomor 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno sudah menyalurkan hak pilihnya begitu ya di hari ini, dan juga warga Jakarta. Dan pemirsa, memang tempat saya melaporkan yakni di Hotel JS Luswana, maksud kami ini memang juga sudah berlangsung. Tadi juga dari pasangan calon nomor 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno juga sudah hadir begitu ya pada pukul 3:30 sore, di mana memang sudah melakukan konferensi pers, dan juga nantinya acara selanjutnya juga akan ada deklarasi dari tim ses pemenangan Rano Karno, dan juga nantinya kita masih memantau gitu ya hasil quick count sementara. Dan untuk mengetahui kira-kira strategi apa sih untuk mencapai di angka 51%, kami sudah dengan selamat malam Mas. Malam. Dengan Mas siapa Mas? Aldi. Mas Aldi. Juru bicara Mas Pram Bang Dol. Mas Aldi, ini bagaimana sih Mas tanggapannya di Mas Pramono dan juga Rano Karno sudah mencapai 51%? Alhamdulillah udah dipastikan ya, ini dari quick count itu sudah mencapai 95 sampai 99%, bahkan SRMNC udah selesai, kita mendapatkan hasil di 51,03%. Dan dari 6 dari 8 lembaga survei, kita di atas 50%, di atas 50,1%. Hanya 2 survei doang, itu juga kita di 49,98%. Nah ini kan berarti tinggal menunggu aja, dan margin errornya pun juga kecil 1%, dan kemungkinan itu akan meningkatkan lagi malah jarak kami untuk memenangkan 1 putaran. Baik Mas, Mas sebagai juru bicara juga tim sesen ya Mas? Iya. Apa sih Mas strateginya Mas dari kampanye kemarin ini? Yang pertama kita harus melihat bahwa pemilih DKJ Jakarta ini adalah pemilih yang rasional, sehingga kita harus bisa menyentuh ke seluruh elemen masyarakat dengan program-program yang rasional dan realistis untuk dilaksanakan. Karena masyarakat Jakarta ini sudah jenuh dengan produk-produk mercusuar yang dimana berujungnya hanya menjadi beban, karena tidak mungkin selesai dalam waktu 5 tahun. Nah di sisi lain juga Mas Pram ini hadir dengan pemimpin yang mampu menurunkan egonya. Menurunkan egonya seperti apa? Karena Mas Pram ini tidak mau menonjolkan dirinya dengan produk sesuatu yang bisa dikenang oleh masyarakat Jakarta. Tapi Mas Pram ini menurunkan egonya bahwa beliau ingin melanjutkan dari program-program gubernur-gubernur terdahulu. Dan di sisi lain juga Mas Pram hadir sebagai titik tengah, dan ini menjadi momentum yang besar karena Mas Pram bisa menyatukan seluruh mantan gubernur, termasuk polemik yang terjadi di tahun 2017, yaitu antara Pak Ahok dengan Mas Anies, dan Mas Pram bisa hadir, menengahi, dan juga bisa mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak itu untuk mewujudkan masyarakat Jakarta untuk hidup yang lebih layak di Jakarta. Baik Mas, tapi dari
tim saya sendiri ini yakin Mas satu putaran? Mas? Yakin, udah pasti kok. Karena kita melihat kita bicara dari Pilpres kemarin aja ya. Itu dari quick count yang beredar saat ini itu tidak beda jauh. Perbedaan itu paling hanya 0,01, 0,02%. Jadi ya menurut saya ya kita juga sebentar lagi insya Allah akan memastikan dan juga akan mendeklarasikan kemenangan satu putaran. Baik. Tadi Mas Pram juga menyebutkan di konferensi Mas. Iya. Soal 100 hari kerja nantinya ini bakal fokus di Jakarta Sehat, Jakarta Pintar. Ya, yang pertama dalam 100 hari kerja itu kalau saya pribadi ya, yang saya ingat itu Mas Pram akan memastikan bahwa tidak kurang lebih dari 1 bulan ketika beliau sudah dilantik menjadi gubernur, beliau akan membereskan permasalahan Kampung Bayam. Itu hal konkret yang akan Mas Pram lakukan, karena itu adalah bicara kesejahteraan dan hak yang adil untuk masyarakat Jakarta. Lalu di sisi lain juga Mas Pram akan mencoba melihat, karena ini kita musim banjir ya, udah mulai memasuki musim hujan. Tentunya di sini pasukan Orange akan segera digerakkan, karena itu untuk bisa mencegah, untuk bisa membersihkan aliran-aliran agar aliran air itu tidak mampet dan bisa teraliri ke waduk atau bendungan-bendungan seperti BKT itu agar bisa mencegah banjir. Setelah ini berarti ada selebrasi nih Mas? Iya. Di mana nih Mas? Di sini tempatnya di JS Luansa, insya Allah Mas Pram juga masih di sini, Bang Dul juga masih di sini, Ketua Tim Ses, Cak Lontong juga masih di sini, jadi kita sama-sama akan ya merayakan kegembiraan masyarakat Jakarta lah bersama seluruh masyarakat Jakarta. Ada gak sih Mas pesan-pesan untuk paslon lain Mas? Yang pertama kita berbicara bahwa hari ini bukan siapa menang siapa kalah, tapi hari ini siapa yang diberikan amanah kepada untuk menjaga Jakarta untuk menjadi lebih baik. Dan amanah itu tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh pasangan tersebut seorang. Jadi Mas Pram dan Bang Dul tentunya butuh bantuan Pak RK, butuh bantuan Pak Suswono, butuh bantuan Pak Darmakun dan Pak Kunwardana untuk bisa mewujudkan Jakarta ini menjadi kota global. Karena kita tahu kita semua di sini sayang dengan kota Jakarta dan tentunya dukungan dari segala aspek, dan marilah kita bersatu untuk bisa mewujudkan Jakarta menjadi kota global. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya itu Dila dan juga pemirsa, memang di mana hari ini nantinya setelah habis Isya mungkin ya, ini akan ada deklarasi dari tim ses dari Pramono Anung dan juga Rano Karno, di mana memang tadi juga dapat informasi bahwa kedua paslon dari nomor 03 ini masih ada di Hotel JS Luswana, yang nantinya di mana nantinya akan kita juga memantau begitu ya di sini hasil real count dan hasil quick count sementara juga Pramono Anung dan juga Rano Karno ini masih unggul di angka 51%. Dan Dila dan juga pemirsa nanti kita akan update kembali begitu ya sampai hasil penetapan KPU real count yang nantinya akan berlangsung pada pukul 7 malam. Sementara itu Dila. Ya, Nurmalita Anwar melaporkan langsung dari tempat pemantauan paslon nomor urut 03. Terima kasih Lita atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.